semangat ya. Walaupun banyak yang berhalangan, biarlah itu berhalangan dengan baik. Kalau yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Mari kita katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu. Benar Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita nyanyikan lagi dari awal, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, ya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari kita katakan anugerah-Mu, 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 semuanya karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, semua karena anugerah, bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber
karena anugerah-Mu kami bisa ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, lawatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus kami bisa ada hari ini. Haleluya, haleluya. Bawa setiap hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Bapa, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami selalu memuliakan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami dalam bimbingan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau teramat baik dalam hidup kami. Kau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Penuhi kami terus Tuhan. Penuhi kami terus dengan Roh-Mu Bapa. Biarlah hidup kami terus dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Tuhan, lawat setiap kehidupan kami Bapa. Mengalir terus Roh Kudus di hati kami. Jamah Tuhan setiap hati kami Tuhan. Jamah terus hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Bapa. Kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri Tuhan. Tapi kami Tuhan terus mengandalkan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kami Tuhan sering tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, pikiran kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan Yesus. Bukan karena kekuatanku. Lagi anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
doa pembuka Pak Alen. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh berkumpul di tempat ini yang Tuhan, untuk menyatukan hati kami mau meninggikan Engkau ya Bapak. Untuk itu Tuhan, duduklah di atas tahta puji-pujian kami ya Bapak. Seberapa kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami ya Bapak, untuk senantiasa boleh berada di dalam kesukaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami untuk kami boleh beribadah pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri yuk biar lebih semangat lagi. Mari kita katakan Tuhan ya, ada berkesudahan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap terlihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita kata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita katakan sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita masih tak berdiri, mari kita katakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
tunduk Bapak Ibu. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus dengarkan firman Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Kita nyanyikan lagi dari awal. Bimbinglah daku, Yesus, bimbing kami terus Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh bagi kami Tuhan. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tetap di jalan-Mu Yesus, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Serahkan ke hambanya, Pak Si Hotang. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Benar Tuhan Yesus, kami sadar hanya melalui topangan-Mu lah kami ada di tempat ini untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Yesus Kristus. Maka dengan itu Tuhan Yesus kami serahkan, yaitu ibadah kami ini, dari awal pertengahan bahkan sampai akhirnya pun Engkau pimpin, Engkau urapi secara luar biasa. Demikian juga hamba-Mu Tuhan Yesus maupun umat-Mu yang Tuhan sudah hantar pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau jamah hati pikiran kami, supaya semuanya hati pikiran kami Kau berikan untuk boleh mendengarkan seutuhnya firman-Mu yang sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa apapun namanya,
Yang bukan dari Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus mencengkeram menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami terlalu yakin bahwa pada saat sore hari ini kami bukan lagi hanya pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil satu ayat saja dari Mazmur 118 ayat 24. Kalau kita sudah menemukan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 118 ayat 24 ini, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan ini dengan membacakannya dengan mantap di hadapan Tuhan. Mazmur 118 ayat 24. Saya hitung sampai 3, kita akan bersama-sama membacakan dengan mantap di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 118 ayat 24, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Firman Tuhan ini begitu luar biasa. Apa kata ungkapan dari Mazmur ini? Dikatakan di sini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Jadi tema firman Tuhan pada saat sore hari ini kepada kita semuanya adalah ciptakan hari yang baik setiap hari untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, banyak orang masih dipengaruhi pendapat yang keliru perihal hari yang baik, bulan atau tahun yang baik. Makanya banyak orang Kristen setengah-setengah imannya ke gereja, setengah-setengah masih duniawi. Makanya orang dunia mengatakan dalam Mazmur 12 dikatakan di situ bahwa kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Berarti persembahan yang kudus dan taat berarti kita harus mempersembahkan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada dunia. Maka dengan itu dikatakan di sini, jangan kita dipengaruhi pendapat yang keliru perihal hari yang baik, bulan atau tahun yang baik, sehingga jika mereka ingin melakukan berbagai kegiatan, membangun rumah, mengawinkan anak, mengadakan doa syukur, mereka harus terhambat mencari saat tepat pada baik. Alkitab mengatakan bahwa setiap kesempatan adalah anugerah Allah bagi manusia untuk dipergunakan untuk kebahagiaannya. Jadi semua waktu itu adalah baik adanya. Mau hari Minggu mau hari Sabtu mau hari apapun, mau hari Sabat pun tidak masalah. Yang penting kita memakai hari itu, hari memuji memuliakan nama Tuhan. Jangan kita pakai hari itu hari yang sia-sia untuk pekerjaan-pekerjaan dunia. Kita perhatikan akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus. Kalau kita tidak bangun lagi rohani kita, buat apa lagi kita hidup dalam dunia ini? Kita perhatikan sekarang bermacam banyak gundah-gulana hatinya untuk menghadapi dunia yang fana ini. Kenapa gundah-gulana hatinya? Karena di dunia ini tidak ada ketenangan. Semua mendapat rintangan dan tantangan. Tetapi firman Tuhan memberikan jaminan jikalau kita ada di dalam Yesus Kristus, maka dengan itu bahwa Allah akan menyertai kita. Kita dapat melalui tantangan dan rintangan itu dengan melewati dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun. Karena kita berserah kepada Tuhan. Maka dengan itu dikatakan di sini, kita bergunakan untuk kebahagiaannya. Kebahagiaannya Tuhan, bukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu kita pergunakan setiap ayat perbentuhan itu. Mazmur 118 ayat 24 ini mengatakan, kalau kita perhatikan di sini, hari yang baik, minggu yang baik. Kalau yang baik atau tahun yang baik, terletak pada hati dan sikap hidup kita. Terletak pada hati dan pikiran kita. Jadi hati yang baik itu terletak pada pikiran. Semua baik, tergantung pikiran kita. Makanya kalau sama saya itu, kalau dibilang beribadah, mau kapan saja pun siap.
ready, asal ibadah aja. Kalau nggak ibadah, saya nggak mau. Hal-hal dunia nggak mau lagi. Kalau ada pun dekat rumah anak saya itu ada menani malam-malam, saya bilang gitu, saya hanya sebentar mampir ya, aku mau pulang dulu ke rumah istirahat, saya bilang. Karena saya tahu itu pekerjaan-pekerjaan dunia, bukan pekerjaan lagi anak-anak Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus. Firman Tuhan jelas mengatakan di sini, ungkapan di atas memberikan kita gambaran bahwa apa yang ada dalam hati dan pikiran kita menciptakan hari-hari yang kita lalui. Jika hati kita senang, maka hari itu akan berubah menjadi hari senang. Hari bahagia, hari sukacita, jika kita memuliakan Tuhan setiap hari, tidak bersungut-sungut dan tidak mengeluh dan tidak marah-marah, maka hari itu berubah menjadi hari kebahagiaan. Jadi kalau kita dikatakan sudah awali dengan hari-hari itu, hari-hari marah-marah, mulai dikatakan di situ mulai putus asa dan stres, maka dikatakan di situ berarti kita mengikuti hari yang tidak yang dirindukan Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, dikatakan di sini, ikuti 3 langkah berikut ini yang akan membantu kita menciptakan hari yang baik setiap hari. Luar biasa dikatakan di sini. Apa yang kita ikuti 3 langkah? Langkah pertama kita perhatikan di sini, begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus. Langkah yang pertama dikatakan di sini, mulailah setiap hari bersama-sama Allah melalui doa, pembacaan firman Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus, membuat kita rasa teduh dan sentosa. Pemazmur berkata, Mazmur 4 ayat 9, dikatakan di situ, dengan tenteram aku akan mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah yang ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi dikatakan di sini, Mazmur mengungkapkan di sini dalam Mazmur 4 ayat 9 ini dikatakan, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi hanya Tuhan yang membuat hati kita aman. Tidak ada yang lain. Dunia tidak bisa membuat aman. Yang membuat aman hanya adalah Roh Kudus yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, kenapa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa mengatakan bahwa damai sejahtera itu bagian mereka? Itu salah. Itu maka saksi Yehova itu begitu kompak katanya. Kompak apa? Saya bilang waktu hari apa itu ketemu sama seorang saksi Yehova, pengurus Jakarta Timur, saya katakan kepada mereka, bagaimana kalian mau kompak dari Tuhan kalau kalian tidak percaya kepada Yesus? Saya bilang, karena tanpa percaya kalian kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus tidak ada dalam hati kalian. Saya bilang, jadi percuma kalian memberitakan Injil. Enggak benar kalian memberitakan Injil kalau Injil itu adalah Yesus yang diberitakan, saya bilang. Tapi kalian adalah menolak tentang Yesus. Itu sudah salah. Kaprah perjalanan kalian, saya bilang. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, dikatakan di sini, hanya Roh Kudus membuat kita rasa teduh dan sentosa. Pemazmur berkata dalam Mazmur 4:9 ini, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu berarti jika kita bergaul dengan Allah setiap hari, maka jiwa, hati, dan pikiran kita senang dan bahagia. Lalu hari yang kita jalani berubah menjadi hari yang baik, hari bahagia. Jadi bisa berubah hari itu, hari yang dunia katakan tidak tenteram hari ini katanya. Kalau kita tenteram dari awal mulai bangun pagi, pasti akan tenteram sampai sore hari. Makanya kita biasakan. Kalau ibu sudah bangun berdoa, maka dengan itu kita awali dengan doa dengan Tuhan. Kita awali dulu doa. Maka dengan itu saya di rumah itu saya berani meneruskan. Saya tidur kalau istri saya sudah mulai penyembahan. Saya pasti bangun. Pasti. Hanya dia mulai menyembah, Yesus engkau baik katanya, langsung aku bergegas dari tempat tidur. Karena itu yang membangunkan saya.
Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, maka benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa lalu kebahagiaan itu dikatakan di sini bisa kita raih hanya melalui beribadah kepada Yesus Kristus. Kalau kita udah beribadah kepada Yesus Kristus, maka dengan sendiri langkah pertama ini kita akan menjadi orang bahagia. Langkah yang kedua dikatakan di sini, supaya kita jaga sikap hati dan pikiran setiap hari yang kita lalui. Pasti diwarnai dengan hal-hal yang mengecewakan, membuat putus asa, lepas kontrol, dan menghujat Allah. Kita harus jaga hati dan pikiran kita untuk mampu melihat sesuatu yang positif, yang membangunkan hidup kita, sikap nilai kita yang membuat hari kita hari yang baik. Jadi dikatakan di sini kita mulai, dikatakan hari pertama ini mulai dengan berdoa. Dan kita harus yakin itu doa orang benar apabila diyakini sangat besar kuasanya, katanya. Makanya awalnya kita kalau sudah bangun tidur, sudah disertai Tuhan sepanjang malam hari ini, kita bangun harus awalnya dengan doa, komunikasi dengan Tuhan, bahwa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan nyenyak tidur sepanjang malam hari ini. Tuhan sudah berikan kesehatan. Maka kalau kita sudah mengakui Tuhan berikan kesehatan, maka dengan itu Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus dikatakan di sini, langkah kedua ini, sikap hati dan pikiran setiap hari yang kita lalui pasti diwarnai dengan hal-hal yang mengecewakan, membuat putus asa, lepas kontrol, dan menghujat Allah. Kita harus jaga hati dan pikiran kita untuk mampu melihat sesuatu yang positif, yang membangunkan hidup kita, sikap kita yang membuat hari-hari yang baik. Jadi yang pertama-tama kalau kita sudah awali dengan kita serahkan setiap aktivitas kita kepada Tuhan, dan maka dengan itu hal yang kedua juga kita harus tetap berpikir positif, jangan berpikiran negatif. Kalau kita sudah berpikiran positif, saya telah yakin bahwa semua pikiran kita itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, langkah yang ketiga dikatakan di sini, hati yang bersyukur. Setiap kita bangun pagi, repot mencari kaos kaki. Itu biasanya kalau orang-orang kantor, mana kaos kaki saya, Mak? Mana pakaian saya? Makanya kita, anak-anak Tuhan, sebelum kita bekerja besoknya itu, kita harus gantungkan dulu pakaian itu di atas lemari atau di paku atau kaos kaki, supaya jangan repot lagi. Maka dikatakan di sini, kita harus bersyukur supaya jangan bersyukur setiap kita bangun pagi, jangan mencari-cari yang lain-lain lagi, atau sepatu atau yang lain, atau mengucap syukur pada Allah. Kita telah diberkati dalam banyak hal. Wajiblah kita, kalau kita selalu bersyukur walaupun ada hal-hal yang mengecewakan terjadi di sekitar kita. Setiap hari adalah pemberian Allah, dan bagaimana kita mengisinya akan menentukan nasib kita dan dalam kekekalan. Tidak ada hari yang tidak baik, namun adalah Allah yang baik, yang setia jika kita itu menyertai hidup kita. Dalam Mazmur 23 ayat jelas dikatakan Mazmur, kalau Tuhan sudah menjadi gembala agung kita, maka itu kita akan dituntun kemanapun kita melangkah. Makanya Raja Daud mengatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Mazmur 23 ayat 6. Kalau sudah Tuhan kita hadirkan menjadi gembala agung kita, kita akan dituntun kemanapun kita melangkah. Kemanapun kita berbicara akan dituntun pembicaraan kita. Dan pikiran kita pun akan berpikiran positif, tidak akan negatif. Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, begitu luar biasa dikatakan di sini. Supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka dengan itu kita harus awali dengan langkah pertama dan kedua ini. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara dikasihi Kristus, bahwa kalau kita sudah diberkati Tuhan, maka dengan itu kita harus benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi kita biasakan untuk membaca firman Tuhan itu setiap pagi dan setiap malam, harus ada satu ayat, satu sedikit.
Kalau enggak satu pasal. Karena firman itulah yang menuntun langkah kita masing-masing. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus, benarlah apa yang dikatakan firman itu. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sempurna kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai hidup kita. Maka benarlah apa yang dikatakan Raja Daud itu. Tuhanlah gembala aku, takkan kekurangan aku, malah aku pergi. Karena Tuhanlah yang kita libatkan untuk menuntun langkah kita. Tuhanlah yang kita libatkan untuk memberkati pekerjaan kita. Tuhanlah kita libatkan untuk memimpin rumah tangga kita dan anak-anak kita. Maka anak-anak kita pun akan menjadi anak yang tenteram. Akan tenteram. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus, benarlah firman Tuhan itu yang mengatakan dari Yohanes 10:28 itu. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Inilah jaminan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal itu, maka siapapun tidak bisa merebut kekekalan itu. Karena kita tidak meragukan lagi kuasa Tuhan itu. Tidak akan berubah lagi dalam hidup kita. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus, biarlah firman Tuhan yang sekat ini boleh memberkati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah syukur kepadamu Tuhan Yesus. Kalau pada saat sore hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, ada 3 hal. Yang pertama-tama, sebelum kami Tuhan Yesus melakukan aktivitas kami, lebih dahulu mengawali, yaitu hubungan kami dengan Tuhan dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun. Dan yang langkah kedua Tuhan Yesus, supaya kami boleh berpikir positif, jangan berpikir negatif. Maka dengan itu kami terlalu yakin bahwa Roh Kudus yang manis telah memberikan kepada kami hati yang tenang untuk boleh melakukan segala firman yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dan langkah ketiga Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bahwa jikalau kami menghadirkan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, menjadi gembala agung kami, maka Tuhan akan memimpin langkah hidup kami, rumah tangga kami, berjalan pekerjaan kami maupun aktivitas pelayanan kami. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua umat-Mu yang mendengarkan pada saat sore hari ini Bapa, supaya mereka Tuhan Yesus boleh lebih sungguh-sungguh untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengarkan. Demikian juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah Tuhan Engkau berkati hamba-Mu dalam memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu GBI Legenda Wisata ini Bapa. Mulai dari gembala sidang kami, Ibu Gembala Sidang, anak menantu cucu, maupun jemaat-Mu semuanya Tuhan Yesus, tidak terkecuali, maupun penatua, Engkau berkati semuanya Bapa. Berikan kepada kami kesehatan untuk boleh memajukan gereja ini Bapa, supaya kami tetap eksis untuk boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa-kuasa apapun namanya yang mengganggu kontras pikiran kami dalam mau memuji memuliakan nama Tuhan, karena kami sadar bahwa sumber kehidupan itu adanya dari Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan itu Roh Kudus yang manis, Engkau tetap memberikan kepada kami buah-buah roh kemenangan itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amang Sihotang atas firman Tuhan yang disampaikan, diberkati pelayanannya, keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu. Doa persembahan Ibu Dora. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami Tuhan penuh limpah syukur padamu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, dan merema Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Sihotang Tuhan. Berkati Tuhan beliau Tuhan di masa tuanya Tuhan, masih tetap setia melayani Engkau Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati istrinya Tuhan, anak cucu dan mantunya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang saat ini tidak dapat hadir Tuhan.
Tuhan. Kau sertai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Kau pertemukan kembali Tuhan Sabtu depan Tuhan, biar kami bisa beribadah bareng-bareng Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan kami semua yang hadir di sini Tuhan. Kau berkati kami semua di sini Tuhan dan kesehatan yang baru Tuhan. Dan semua Tuhan yang kami lakukan Tuhan berhasil Tuhan dalam nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan kami ini Tuhan. Biar persembahan kami ini Tuhan Kau layakan Tuhan, Kau kuduskan Tuhan. Dan biar bisa menjadi Tuhan memperlebar pekerjaan tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak dan kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kita mau doa syafaat, Opung Mario Boro. Doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa di pada saat sore hari ini. Oleh karena Engkau memberkati kami luar biasa, oh Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan di tempat ini. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan Yesus tempat maha tinggi. Ajar kami selalu setia kepada-Mu Tuhan. Di saat kami lemah Engkau kuatkan kami ya Roh Kudus. Di saat kami lalai Bapa Engkau ingatkan kami Roh Kudus. Supaya kami tetap bergaul akarib dengan Engkau Tuhan. Karena itulah Engkau kehendaki dari kehidupan kami ini. Supaya kami menjadi jemaat yang setia menyenangkan hati Tuhan. Nama Yesus termasuk kekal selama-lamanya. Bapa yang maha baik, Bapa Engkau berkati jemaat-Mu GBI Marsal Cibur Legenda ini oh Tuhan. Menjadi pelaku firman menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun mereka berada Engkau serta lindungi Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Bapa buat ibadah kami besok di tempat ini. Bapa Engkau tahu Bapa kerinduan-Mu dan kerinduan kami. Engkau penuhi gereja-Mu ini dengan jiwa-jiwa yang haus kepada firman-Mu. Nama Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan di tempat maha tinggi. Bapa itu juga akan sekolah minggu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan Pak kepada kami di tempat ini Bapa. Membawa firman kepada jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu Tuhan mendengarkan firman-Mu benar dan melakukannya. Nama Yesus Kristus dimuliakan di tempat maha tinggi. Bahkan kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau campur tangan dalamnya Bapa. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagi-Mu tiada yang tersembunyi. Bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Bapa Engkau campur tangan dalam segala hal Bapak. Apapun yang dilakukan di dalam bangsa negara ini Tuhan. Engkau mengetahui semuanya. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya kami semua yang GBI Marsal Cibur Legenda ini dalam tangan kuasa Tuhan. Serta lindungi kami Bapa. Jauhkan kami dari penyakit. Biar kami tetap sehat memuji-muliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa saya syukur senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau dengarkan pengumuman.
Terima kasih buat Pak Syotang untuk firman-Nya pada hari ini. Kita akan kembali pada minggu depan tanggal 27 September untuk PBI dengan firman Tuhan Bapak Pendeta Robert Manung Khalid, kemudian WL-nya Bapak Manulang, kemudian WBI dengan WL-nya Ibu Christine, firman Tuhannya Bapak Sudarjo. Hari ini kita bersama-sama digabung dan minggu depan kita kembali ke posisi awal lagi. Nanti Bapak Gembala doa berkat. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini, WBI dan PBI. Bangkit berdiri dan Bapak Gembala akan bawa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur hari ini ibadah baik PBI maupun WBI yang hari ini digabung Tuhan, seperti mana firman-Mu berkata bagi kami, itulah hari yang baik yang Tuhan sudah jadikan. Dan pada kesempatan ini juga kami percaya inilah sesuatu yang baik Tuhan berikan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan punya rencana, Tuhan maksud atas kami semuanya Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa setiap hari karena Tuhanlah yang mengadakan dan Tuhanlah yang menciptakan. Dan kami percaya kalau Tuhan yang menciptakan semua hari adalah semua yang terbaik bagi kami Tuhan. Maka itu jagalah sikap hati kami Tuhan, untuk kami mendapatkan sesuatu yang baik, berpikir positif, dan selalu bersyukur situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Itulah yang Tuhan juga telah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami tahu yang terbaik itu kadang-kadang bukan hanya kami Tuhan mendapat berkat saja, tapi ketika kami juga kadang-kala Tuhan izinkan menghadapi lembaga kami, itu juga yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan, kemurahan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa, berkati sekali lagi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Pakai terus hidupnya di hari-hari tua yang Tuhan berkati. Biar dia terus jadi berkat, jadi dampak bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makasih Bapa, berkati seluruh pengurus baik WBI maupun PBI. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang mempercayakan mereka, juga Allah memperlengkapi dan mengurapi. Biar kami terus tetap menjaga kesatuan, kebersamaan, kekompakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang tidak bersama dengan kami. Aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini biar Engkau juga berkati dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan yang menyertai mereka. Terpujilah biar besok minggu depan kami boleh kembali. Biar kami boleh bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Jemaat kasih saleh-saleh Kristus, pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa surga. Kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau mulai hari ini, besok, kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,